Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Dr. Imam Daruqutni, pimpinan Muhammadiyah, yang juga saya terus terang banyak membaca tulisan Pak Dr. Imam ya, artikel-artikel dan tulisan-tulisan beliau yang menurut saya bernas ya, dan banyak mengandung substansi yang baik. Terima kasih bisa silaturahim Pak Dr. Imam pada sore hari ini, alhamdulillah. Jadi karena akhir zaman itu duluan barat baru timur ya Pak Dokter ya. Yang saya hormati juga Ustadz Heri Sucipto ya, pimpinan dari Moya Institute, Ustadz Hariri Makmun, Direktur Eksekutif ISIS ya, ICIS ya, bukan ISIS, ICIS, dan juga sebenarnya sohib saya ya, alumni Al-Azhar juga bersama Ustadz Heri Sucipto. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, saya melihat begini ya, jadi melengkapi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Imam tadi. Kalau bicara tentang politisasi agama, saya sih memaknakan ya, politisasi agama itu sebagai memanfaatkan agama semata-mata sebagai instrumen untuk untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk memenangkan satu kontestasi politik. Jadi agama itu adalah semata-mata instrumen ya untuk mendapatkan political gain ya, suatu hasil, suatu kemanfaatan politik. Menurut saya politisasi agama ini adalah dalam makna yang saya sampaikan tadi, itu adalah bentuk yang paling buruk ya dalam hubungan antara agama dan politik. Nah, bentuk yang baiknya diantaranya yang saya yakini adalah bahwa agama dan politik itu bisa berhubungan dalam bentuk yang baik, diantaranya ketika agama itu menawarkan sekumpulan atau seperangkat nilai-nilai mulia yang ada di dalam agama untuk menjadi prinsip-prinsip di dalam berpolitik. Nah, kalau dalam makna yang seperti ini tentu berpolitik, menghubungkan antara agama dengan politik itu menjadi sesuatu yang positif. Dan saya pikir itulah yang ditempuh oleh para founding fathers kita dulu ya, ketika menyepakati dasar negara kita, menyepakati Pancasila, kemudian menyepakati konstitusi yang di pembukaannya itu juga sangat terasa religiusitas itu. Jadi ketika agama menghadirkan nilai-nilai mulia, nilai-nilai universal di dalam kehidupan politik, maka politik itu menjadi hidup. Politik itu juga ikut menjadi mulia. Jadi wadah politik itu ya menjadi bagus ya, karena isinya adalah seperangkat nilai-nilai yang baik. Nah, itu yang pertama yang menurut saya penting ya untuk saya dan kita semua ingat itu. Kemudian yang kedua, politisasi agama juga saya ingin maknakan secara lebih utuh. Artinya bahwa upaya untuk menjadikan agama sebagai instrumen di dalam mendapatkan kekuasaan atau mencapai suatu kemenangan dalam kontestasi politik itu bisa dimaknakan dalam makna aktif ya. Dalam arti ini, aktif istilah saya saja ya, dalam arti bahwa sekelompok kekuatan politik tertentu menggunakan sentimen keagamaan untuk menarik simpati dari halayak ramai, dan kemudian akan berhasil memenangkan ide-idenya atau memenangkan kelompoknya. Bisa juga dimaknakan pasif ya, dalam arti bahwa
sekelompok kekuatan politik tertentu itu juga menggunakan sentimen agama tapi dalam makna negatif, yaitu dengan membuat ketakutan kepada halayak ramai terhadap segala sesuatu yang berbau agama. Nah, ini juga menurut saya politisasi agama dalam makna yang berbeda. Kalau di satu sisi ada sekelompok tertentu berusaha untuk mendapatkan kekuatan elektoral atau kekuasaan politik dan menggunakan simbol-simbol agama, instrumen agama secara keseluruhan untuk mendapatkan simpati dari kelompok yang dianggap punya punya girah keagamaan yang kuat. Di sisi lain juga bisa jadi ada kelompok yang memang katakanlah fobia terhadap nilai-nilai agama, yang juga kemudian bergerak di ranah politik, lalu kemudian juga memanfaatkan atau mempolitisasi agama dalam arti melabelkan segala sesuatu yang tidak baik, dipersepsikan kepada agama, dilekatkan kepada agama, sehingga masyarakat memiliki antipati terhadap segala sesuatu yang berbau agama. Ini dua hal yang ekstrim, dua-duanya berada di kutub yang berseberangan, tapi hakikatnya keduanya ini melakukan politisasi agama menurut saya. Nah, walaupun memang kalau kita bicara saat ini terlebih tadi sudah dipengantari oleh Ustadz Heri, Pak Heri, kemudian Ustadz Hariri, dengan beberapa kejadian yang cukup aktual kita sekarang lebih banyak bicara ketika berdiskusi tentang politisasi agama adalah dalam makna yang pertama, yaitu ada sekelompok orang, kelompok tertentu yang memiliki tujuan-tujuan politik, itu menjadikan agama murni sebagai instrumen untuk mencapai kekuasaan atau untuk mendapatkan suatu kemenangan dalam kontestasi politik. Nah, tapi saya tidak mau kita lupa tidak boleh kita lupa bahwa ada juga sebaliknya yang saya sampaikan tadi, sekelompok orang yang memang sangat anti kepada segala sesuatu yang punya atribut keagamaan, itu juga berusaha mempolitisasi dalam tanda kutip agama, yaitu dengan menumbuhkan antipati pada masyarakat terhadap segala sesuatu yang yang bermuatan atau punya bau ada kaitan dengan agama di dalam ruang politik atau di dalam ranah publik bahkan secara keseluruhan. Nah, saya berada di tengah dalam arti bahwa saya melihat hubungan yang terbaik antara politik dan agama adalah ketika agama mampu mensuplai politik dengan instrumen politik yang ada, kemudian para pelaku politik yang ada para politisi dan juga tentu para penyelenggara negara dan seterusnya, dengan seperangkat nilai yang kemudian bisa diobjektifikasi, tentu saja diharapkan bisa diobjektifikasi dalam bentuk kebijakan yang nyata. Jadi ketika agama mensuplai perpolitikan kita dengan seperangkat nilai-nilai yang mulia, maka itu bukan hanya di ranah teori saja, tapi kemudian dia harus mewujud di dalam tataran kebijakan. Itu menurut saya hal yang paling baik di dalam hubungan antara politik dan agama. Nah, karena itu saya sesungguhnya di tengah-tengah pesimisme atau di tengah-tengah kegundahan sebagian dari kita which is masuk akal juga gitu melihat hiruk pikuk beberapa waktu terakhir, tapi saya termasuk orang yang cukup optimis sesungguhnya. Saya orang yang cukup optimis bahwa mainstream dari perpolitikan kita adalah moderasi beragama kalau kita bicara tentang agama dan politik. Jadi di dalam bukan hanya mainstream politik tapi bahkan mainstream kehidupan kebangsaan kita hubungan sosial kita sebagai anak bangsa di dalam satu wadah NKRI ini, sesungguhnya mainstreamnya adalah mainstream moderasi, termasuk dalam konteks kehidupan keagamaan. Itu kita juga bersyukur bahwa mainstream dari kehidupan keagamaan kita adalah moderasi atau yang sering diistilahkan dengan wasatiyah. Nah, kenapa saya optimis karena kalau dalam masa yang tidak biasa saja, masa yang genting ketika dulu di awal-awal kemerdekaan para founding fathers sudah berhasil menyusun
dokumen metayuridis yang tertinggi, yaitu Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya itu ada semangat moderatisme, ya, ada semangat wasatiyatul Islam. Saya sebagai seorang Muslim, maka saya optimis bahwa sesungguhnya dari masa dulu, apalagi sekarang ketika kita sudah punya akumulasi pengalaman kebangsaan yang cukup kaya, ya, demikian pun kita mengalami pergiliran dan pergantian pemerintahan, ya, dan dengan sistem yang berbeda-beda, saya meyakini bahwa akumulasi dari itu semua akan membuat kita sebagai bangsa menjadi bangsa yang lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan itu selalu menghadirkan proporsionalitas menurut saya, atau wasatiyah, ya, itu sikap moderat. Nah, saya setuju dengan yang Pak Dr. Imam tadi sampaikan, ya, berhentilah kita fokus pada figur, ya. Mari kita bicara tentang gagasan, ide-ide gitu. Dan ketika bicara tentang gagasan dan ide-ide, salah satu ciri khas dari wasatiyah itu adalah bahasa Pak Dr. Imam tadi mendialektikakan gitu, memperjumpakan, ya, membangun perjumpaan bahkan secara sengaja. Kalau dalam buku-buku lama, ya, keterangan dari para guru-guru kita itu misalnya disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya salah satu karakteristik, yaitu dia selalu memperjumpakan antara teks dengan konteks, antara nas dengan realitas gitu, antara wahyu dengan akal budi yang tumbuh di tengah masyarakat. Nah, ini yang harus terus kita rawat dan kita jaga. Karena itu ketika bicara tentang mencari titik temu, ya, memperjumpakan antara seluruh kearifan yang tumbuh dan hidup berkembang di tengah-tengah kita, saya mengharapkan, ya, apa sih yang mesti kita lakukan. Saya membayangkan begini, pertama, sesungguhnya hazanah dari kearifan dalam kearifan di dalam di dalam kehidupan kebangsaan kita, ya. Kalau kita bicara dalam konteks sebagai umat Islam, ya, itu adanya kan di ormas-ormas kita, ya, ormas-ormas besar yang tumbuh di Nusantara, di Indonesia ini, bahkan lahir sebelum lahirnya Republik. Ya, ada misalnya Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ya. Kemudian juga di Nusa Tenggara Barat saya belajar di Nahdlatul Wathon yang berdiri tahun 1937, ya. Nah, ini adalah ormas-ormas Islam, ya, ormas keagamaan yang punya hazanah kebangsaan yang sudah sangat kaya, yang punya hazanah moderatisme yang juga sudah sangat kaya. Maka saya berharap, ya, di dalam optimisme ini untuk ormas-ormas keagamaan selalu bekerja sama, ya, untuk terus-menerus memperkuat nilai-nilai moderatisme, karena itulah yang memang terbukti menjaga kita satu bangsa ini tetap utuh dan kokoh sampai sekarang. Saya tidak bisa membayangkan kalau nilai-nilai moderatisme itu hilang dari tengah kita, lalu mainstream kita adalah mainstream konservatif, yang kemudian apalagi mutatarrif, ya, konservatif yang keras sekali misalnya, kita akan menimbulkan masalah-masalah besar dalam kehidupan berbangsa kita. Akan ada tumbuh ketidaknyamanan di antara elemen bangsa. Dan kita tahu bangsa yang pernah besar, ya, di banyak sudut dunia ini menjadi hancur lebur, ya, ketika mereka sudah meninggalkan mainstream kebersamaan itu, lalu masing-masing hidup dengan egoisme taifiyahnya, ya, atau kelompok-kelompoknya masing-masing. Itu yang saya harapkan pertama, ya. Kalau ormas-ormas Islam yang memiliki hazanah moderatisme ini mengangkat suara, ya, menggaungkan merevitalisasi lagi seluruh jajaran amal usahanya, ya, kader-kadernya gitu, kemudian terus turun ke seluruh jaringannya, saya yakin, ya, bahwa nanti tetap, ya, mainstream kita adalah mainstream keberagamaan yang moderat di Indonesia. Maka ini saya berharap, ya, dan ini bisa terlihat, ya, ketika misalnya tokoh dari dua ormas besar, ya, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama bersuara, gitu. Ini baru sekedar suara yang tidak berulang, baru sekali bersuara. Saya sudah terasa suasana yang semula agak tegang, keresahan itu bisa teredam, gitu. Bisa terasa, kemudian ada kepercayaan kita bahwa insya Allah kita masih mampu dengan hazanah bersama ini
masih mampu membendung ya pemikiran-pemikiran yang kontraproduktif terhadap kenyamanan dan kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Dan saya berharap ini bisa diperkuat lagi ke depan. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz Hari sudah sampaikan ya, kita perlu literasi beragama di Indonesia. Salah satu yang perlu diliterasi itu yang Ustadz Hari disampaikan tadi, perlu penegasan dari kita semua bahwa politik itu adalah bagian dari muamalah. Dia bukan akidah, bukan juga ritual ibadah. Dan ketika bicara tentang muamalah, maka di situ al-aslu fil asya al-ibahah ya. Perlu bisa ada inovasi, bisa ada kelapangan di dalam kita mengkreasikan hal-hal yang baru untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan kita. Kemudian yang ketiga dan terakhir, ini juga satu catatan dari saya bahwa seluruh pihak harus punya visi yang sama. Dalam arti tidak boleh juga ketika kita tentang gaduhnya politisasi agama, lalu semua solusi itu diminta untuk para tokoh agama dan kalangan keagamaan untuk mencari solusi. Itu tidak boleh seperti itu. Semua pihak harus bekerja sama, termasuk diantaranya negara dan instrumen-instrumen yang ada di negara. Maka saya terus terang agak heran juga ya, misalnya ketika kita ingin membicarakan tentang ideologi kita, bicara tentang Pancasila, saya punya harapan ya, Pancasila itu salah satu sumbu kekuatannya adalah ketika dia mampu dibahasakan dengan bahasa keagamaan, karena kita punya religiusitas yang sangat tinggi. Jadi ketika Pancasila itu bisa diterangkan nilai-nilainya yang fundamental, diterangkan filosofinya itu dalam bahasa keagamaan, maka itu akan lebih memperkuat dan memperkokoh lagi Pancasila di tengah-tengah kita sebagai satu bangsa. Dan itu juga di sisi lain akan kemudian mengikis ya, mungkin ada residu sejarah ya, ketika kesalahpahaman ya antara kelompok agamawan dengan nasionalis itu terus-menerus mengeras, itu bisa dikurangi dengan dengan mencari bahasa-bahasa yang lebih dipahami oleh oleh umat beragama tentang Pancasila itu sendiri. Jadi tidak boleh Pancasila kemudian misalnya ada ungkapan dulu musuh Pancasila adalah agama. Itu menurut saya itu jauh sekali melampaui batas, dan justru kemudian menyia-nyiakan satu potensi besar gitu untuk membumikan, mengokohkan ya nilai Pancasila yang telah kita sepakati itu, yaitu dengan menggunakan term-term keagamaan sehingga bisa diterima oleh semua umat beragama. Itu tiga catatan saya, dan saya kembalikan ke moderator Ustadz Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.